Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Berbicara, dia mengangkat matanya dan menatap King Tang, dan berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi. Apakah menurutmu Su Xuanjun akan membiarkanmu pergi ketika dia kembali ke Gua Taixuan?" King Tang mengabaikannya dan berbalik untuk melihat lautan awan di kejauhan dari paviliun. "Jangan lupa, kamu datang dari kedalaman langit berbintang, dan kamu sudah lama memasuki Gua Taixuan. Ini saja sudah cukup untuk membuat Su Xuanjun melihatmu sebagai mata-mata dengan kejahatan niat." Sang Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, "Sampai sekarang, jika kamu masih berpikir kamu bisa menipu Su Xuanjun dan meminta pengampunan Su Xuanjun, itu sama saja dengan mimpi orang bodoh." King Tang memunggungi Sang Tianqi, tertawa dan berkata, "Tahukah Anda, mengapa saya pernah mengatakan bahwa saya ingin berbohong kepada guru?" King Tang berkata dengan acuh tak acuh, "Dapat dilihat bahwa Anda tidak dapat duduk diam lagi, dan itu benar, Bima meninggal, dan wanita muda Huak Xinzai juga ketakutan, ditambah jalan nelayan. Sangat mungkin cloning itu tidak akan pernah kembali, yang membuatmu menyadari bahwa situasinya tidak baik." Kata-kata ini menusuk jantung Sang Tianqi seperti pisau tajam, membuat wajahnya membiru. King Tang, bagaimanapun, tampaknya tidak sadar, dan berkata dengan emosi, "Beberapa waktu lalu, kalian semua penuh ambisi, bersemangat untuk menghormati guruku karena kembali ke gurun besar, dan bersiap-siap ingin tangkap dia sesegera mungkin untuk menangkapnya. Rahasia reinkarnasi. Lama sekali, kamu mulai takut, khawatir untung rugi. Kalau kamu biarkan nelayan melihatnya, kamu takut marah." Sang Tianqi tampak murung dan marah. Tapi segera, dia menjadi tenang dan berkata, "Lupakan saja, karena kamu tidak ingin bekerja sama dengan sekte galaksi kami, lalu berpisah." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tapi saat dia berada di tengah jalan, suara acuh tak acuh King Tang datang dari belakangnya. "Jangan khawatir, lagi pula, masih ada 3 bulan lagi. Kamu benar-benar tidak ingin melihatnya, adegan pertarungan antara aku dan Tuan." Sang Tianqi tiba-tiba berbalik dan berkata, "Saya hanya ingin jawaban yang jelas, bagaimana Anda akan menghadapi ini?" King Tang berkata dengan santai, "Tunggu dan lihat saja." Sikap tenangnya yang tidak peduli membuat Sang Tianqi meredakan amarah di hatinya. "Oke, aku akan lihat kalau begitu, bagaimana kamu menghadapi kemarahan Su Xuanjun." Sang Tianqi berkata dan berbalik. Di paviliun, King Tang berdiri di sana sendirian, matanya yang cerah dan dalam menatap ke kejauhan, dan berkata dengan lembut. Badai ini akhirnya mencapai saat yang paling intens. Di sisi Xiao Xitian, arus bawah yang lama diam akan bergerak. Guru, muridnya menantikan untuk bertemu dengan Anda lebih dan lebih. Sekarang. 2 bulan kemudian. Elysium. Di panggung Zanwu, di depan Suyi, kapak giok dengan ledakan berubah menjadi bubuk. Ki kuning misterius yang terkumpul di kapak giok telah sepenuhnya disempurnakan. Pada awal sebulan yang lalu, segel dao lain yang mengandung energi Ibu Xuan Huang telah sepenuhnya disempurnakan oleh Suyi. Suyi diam-diam membuka matanya. Pada saat ini, kulit di sekujur tubuhnya tiba-tiba retak inci demi inci, berdesir dan terbakar menjadi abu. Selain tubuh Dao, kulit baru lahir, bersinar seperti giok ilahi, berlama-lama dengan suasana kacau yang misterius dan tidak jelas. Adegan ini seperti ular yang berganti kulit. Sebenarnya, tidak hanya seluruh kulit dan membran tubuh Suyi yang merosot, tetapi daging, tulang, organ dalam, meridiannya. Semua di dalam dan di luar, seperti Nirwana Phoenix, mewujudkan transformasi yang luar biasa. Dan ini hanyalah salah satu manfaat yang dibawa oleh pemurnian Xuan Huang Mother Qi. Seluruh tubuh Taoisme menunjukkan semacam pesona atavistik. Ini layak menjadi sumber kekacauan di alam bintang Xuan Huang. Hanya dalam 2 bulan, itu tidak hanya memungkinkan saya untuk menginjakan kaki di panggung tengah alam misterius, tetapi juga kultivasi saya, jiwa dan Taoisme. Semuanya mencapai transformasi tertinggi. Suyi merasakan perubahannya sendiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dengan kekuatan yang saya miliki sekarang, saya dapat bersaing dengan diri saya sendiri di puncak kehidupan saya sebelumnya.
Suasana hati Suyi melonjak, dan sulit untuk tenang. Catatan, awalnya menurut spekulasinya, ketika Anda mencapai tahap akhir dari alam neter mendalam, Anda mungkin dapat membandingkan dengan diri Anda sendiri di puncak kehidupan sebelumnya. Dan sekarang, Taoismenya di tahap tengah alam neter mendalam tidak kurang dari puncak kehidupan sebelumnya. Dalam semua perubahan ini, Ki Ibu Xuan Huang adalah yang paling penting. Tidak heran sekelompok karakter surgawi mitos lahir di alam bintang Xuan Huang yang asli, dan tidak heran paviliun Jiutian, Huak Xinzai, dan Xinghe Senjiao raksasa langit berbintang ini tidak ragu-ragu untuk mengirim pasukan mereka datanglah ke Great Wilderness. Energi Ibu Xuan Huang ini memang artefak ilahi tertinggi yang tidak dapat ditemukan. Petik 2. Suyi sepenuhnya menyadari nilai dari Xuan Huang Mother Qi. Selanjutnya, ketika Anda lebih menyempurnakan hukum Yuanji, ketika Anda melangkah ke ranah kaisar, Anda dapat menggunakan kekuatan hukum ini untuk bergema dengan pedang 9 penjara, mungkin Anda bisa mendapatkan itu dari pedang 9 penjara lebih banyak wawasan. Pikir Suyi. Saat ini, kekuatan Dao Agung yang dia kuasai semuanya telah disempurnakan menjadi hukum alam misterius. Yang paling kuat adalah kekuatan hukum pihak lain, tenggelam, layu, reinkarnasi, dan berakhir yang merupakan makna mendalam dari reinkarnasi. Sebagai perbandingan, hukum Yuanji lebih rendah. Tapi Suyi sangat jelas, ini karena hukum Yuanji belum benar-benar mengungkapkan kekuatannya. Ketika dia mencapai puncaknya di kehidupan sebelumnya, dia biasa meneliti misteri pedang 9 penjara siang dan malam. Pikirkan tentang itu, pedang 9 penjara awalnya menekan 9 rantai dewa, dan setiap rantai dewa mewakili salah satu dari kehidupan sebelumnya. Kebenaran mendalam Yuanji diperoleh dari pedang 9 penjara. Bagaimana bisa begitu umum? Makna mendalam dari Yuanji saat ini belum benar-benar berubah. Pada saat itu, kekuatan Dao ini akan seperti kunci, membuka beberapa misteri dari pedang 9 neraka. Inilah yang paling dihargai Suyi. Meninggalkan pikiran yang mengganggu, Suyi mulai bermeditasi lagi. Inilah sebabnya Suyi memilih untuk tinggal di sini untuk berlatih. Seperti kali ini, dia mampu menembus ke tahap tengah alam neter mendalam dalam waktu 2 bulan. Selain kekuatan besar Ki Ibu Xuan Huang, Zhan Wutai juga memainkan peran yang sangat membantu. Peran. Waktu berlalu. Tahun ke-503 dari kalender baru Great Wilderness, musim pertengahan musim gugur. Musim gugur terasa dingin. Dunia ini bergejolak. Saya tidak tahu berapa banyak barang antik tua yang dikirim dan dikumpulkan secara pribadi dari seluruh dunia. Semua orang tahu apakah Master Pedang Xuanjun dapat memimpin Taixuan Dongtian lagi kali ini akan terkait dengan tren masa depan dunia gurun besar. Terakhir kali Suyi pergi ke Tianwu Shenshan, ada banyak barang antik tua yang menonton dari pinggir dan tidak pernah datang ke tempat kejadian. Tapi kali ini berbeda, keberadaan tingkat atas yang dapat dihitung di seluruh dunia liar hampir datang. Kekuatan Iblis No. 1 di dunia, Yun Lo Xiange, kekuatan reparasi hantu No. 1 di dunia, Nanming Shenshan, Konfusianisme Ortodoks dan Taoisme, Akademi Kyuzu. Di setiap raksasa, ada tokoh senior yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Orang-orang tua itu telah membuat takjub surga dan mengintimidasi dunia sejak lama. Tapi legenda tentang mereka masih beredar di dunia. Sekarang, orang-orang tua ini muncul satu demi satu, yang telah menyebabkan banyak kegemparan dan keterkejutan. Ini juga membuat seluruh dunia jatuh ke dalam suasana gelisah sebelum badai. Pergerakan satu orang telah menyebabkan situasi dunia. Melihat masa lalu dan sekarang, hanya Su Xuanjun yang memiliki prestise seperti itu. Jiuji Xuandu, Peng Zhu keluar dari bea cukai, mendesah tanpa henti. Leluhur Tao ini, yang dianggap sebagai antik Taoisme tingkat fosil hidup di dunia, juga merupakan salah satu kaisar teratas dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang tahu berapa tahun dia hidup. Tetapi dalam hal senioritas, di dunia liar saat ini, tokoh besar seperti Kaisar Iblis Tianyao dan Kaisar Racun Tianzu hanya dapat dianggap sebagai junior Peng Zhu. Dia adalah penguasa hati batu tinta Xiao Xitian, dan dia jauh lebih tua dari Peng Zhu. Sekarang, setelah dia meninggalkan bea cukai, dia membawa kepala sekolah Jiuji Xuandu, Yan Suni yang lebih tua,
dan murid sejati Yue Shichan untuk meninggalkan Jiuji Suandu. Adegan seperti ini masih dipentaskan di antara kekuatan utama di Great Wilderness. Dalam beberapa waktu terakhir, para biksu yang telah tiba di dekat Taixuan Dongtian hampir menjadi gila. Karena ada terlalu banyak kekuatan besar dari generasi tua yang sudah lama tidak muncul di dunia, seperti legenda, mereka telah menunjukkan jejak mereka di dekat Taixuan Dongtian, yang mengejutkan banyak orang. Akhirnya, batas waktu 3 bulan telah tiba. Lingzhu, tanah terberkati Gunung No. 1 di dunia, di depan Gua Taixuan. Posisi yang paling dekat dengan gerbang Tianshan di Gua Taixuan telah lama ditempati oleh barang-barang antik tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Mereka mengobrol dan tertawa satu sama lain dan sangat emosional. Kali ini, jika bukan karena reinkarnasi Su Xuanjun, orang-orang tua yang tersembunyi dari dunia ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu seperti hari ini. Beberapa orang tua yang telah menjadi musuh di masa lalu, meskipun mereka masih di halaman yang sama, tetapi saat ini, mereka semua memilih untuk bersabar, dan tidak ada konflik yang pecah. Satu demi satu, suara hiruk-pikuk berjatuhan di antara langit dan bumi. Tiba-tiba terdengar suara bersemangat dan bernada tinggi. Su, Master Su ada di sini? Tiba-tiba hiruk-pikuk di lapangan berhenti mendadak. Seolah angin pun berhenti, awan di langit terdiam. Setelah itu, mata semua orang tertuju ke tempat yang sama. Langit cerah dan langit sunyi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sekelompok sosok muncul di kehampaan di kejauhan. Ada keributan di lapangan, dan ekspresi orang-orang menunjukkan kegembiraan, keheranan, kekaguman, kesurupan, dan sebagainya. Master Pedang Xuanjun. Sosok mitos akhirnya kembali. Barang antik tua di lapangan juga heboh. Guru pedang Xuanjun hari ini terlihat terlalu muda. Ini bukan karena tingkat Taoismenya yang tinggi, tetapi usia tulangnya baru sekitar 20 tahun, dan dia benar-benar sedang mekar. Segera, orang-orang melihat sekelompok sosok di belakang Master Pedang Xuanjun. Ada muridnya, Ma Lou, Wang Kue, Ye Luo, Xuan Ning, dan Bai Yi. Ada juga Kaisar Racun Tianzu. Dalam pertempuran terakhir Tianwu Shenshan, mereka muncul, jadi ketika mereka melihat bahwa mereka datang bersama dengan Master Pedang Xuanjun lagi kali ini, semua orang tidak terkejut. Kejutannya lain lagi. Kaisar Iblis Tianyao. Seekor monster tua berteriak, memecah kesunyian di arena. Tiba-tiba terjadi keributan di arena. Belum lagi pembudidaya biasa, sebagian besar karakter kuno di lapangan menunjukkan ketakutan mereka. Di dunia liar saat ini, siapa yang tahu kengerian iblis yang berbahagia ini? Bagaimana iblis wanita ini bisa bertindak dengan Master Pedang Xuanjun? Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah dikalahkan oleh Master Pedang Xuanjun berkali-kali, dan dia seperti api dan air. Diam. Suasana sensasional di lapangan juga memicu kekuatan Kaisar Iblis Tianyao semakin mengintimidasi. Namun, dia mengabaikan ini dari awal hingga akhir, mata bintangnya acuh tak acuh, sikapnya arogan, dan dia menganggap semua makhluk di dunia bukan apa-apa. Hanya ketika mata memandang Sui sesekali, akan ada sedikit kelembutan di antara alis. Adapun Sui, dia terbiasa melihat adegan besar, jadi dia tidak peduli dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Taixuan Dongtian masih sama seperti sebelumnya, tidak berubah. Sui memandangi pegunungan yang indah di kejauhan, dan ada sedikit emosi dalam ekspresinya. Taixuan Dongtian diciptakan dengan tangannya sendiri di kehidupan sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah meninggalkan banyak kenangan yang tak terhapuskan di sana. Sekarang dia bereinkarnasi dan kembali ke Gua Taixuan. Sui juga merasa seperti dia telah meninggal, seperti seorang pengembara yang pulang ke rumah. Saudara Su, Anda benar-benar semakin muda semakin lama Anda hidup. Di kejauhan, Peng Zhu mengeluarkan tawa heroik dan melangkah ke kehampaan untuk menyambutnya. Bagaimana kamu mengingatkan orang tua ini kali ini? Aku masih orang tua sepertimu, dan aku akan menghindarinya seperti terakhir kali. Menonton api dari sisi lain, aku tidak punya nyali untuk menunggu saat ini. Muncul. Suyi berkata dengan santai. Peng Zhu tidak peduli, dia tertawa dan berkata,
Kamu Su Xuanjun masih memiliki temperamen yang buruk, dan itu tidak berubah sama sekali. Monster Su, kami di sini bukan untuk melihat kesenangan. Di kejauhan, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam berbicara dengan suara serak, kemenangan atau kekalahanmu kali ini terkait dengan tren dunia liar. Yue Yin Yao Zhu, antik tingkat fosil hidup dari Sekte Iblis Pertama, Yun Lo Xiang'e, di Great Wilderness. Jika Anda menang, Anda akan dihormati di seluruh dunia, tetapi jika Anda kalah, dampaknya bagi dunia akan terlalu besar. Yue Yin Yao Zhu berkata, matanya menyapu ke seluruh hadirin, dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita orang tua masih bisa duduk diam? Sui tertawa dan berkata, saya masih berpikir Anda monster tua ada di sini untuk membantu, jadi saya ingin melihat apakah saya, Su Xuanjun, dapat memperoleh kembali kendali atas Taixuan Dongtian. Yue Yin Yao Zhu berkata dengan marah, saya hanya membantu, apakah Anda, monster tua Su, bersedia? Itu benar. Su Yi sedikit mengangguk. Dia dan Peng Zhu dan Yue Yin Yao Zhu sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan persahabatan mereka tidak dalam, tetapi mereka juga orang yang berpikiran sama. Monster tua Su, kamu harus berhati-hati, murid kecilmu berdiri di belakang Sekte Galaksi, dan kamu tidak boleh diremehkan. Suara berat terdengar. Di kejauhan, seorang pria parubaya berjubah giok melihat ke atas. Dia memakai mahkota batu giok dan memegang gagang Rui di tangannya. Tapi saat dia berbicara, banyak orang di lapangan gemetar. Nether Mist Spirit, barang antik tingkat fosil hidup dari kekuatan perbaikan hantu No. 1 di dunia, Nanming Senshan. Sekte Galaksi. Suyi menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mingwu Lingzun menggosok alisnya dan menghela nafas, saya berharap Anda, monster tua Su, tidak akan mendengarkan pengingat. Tetapi jika Anda dikalahkan oleh murid kecil Anda bisa melakukannya. Dipermalukan, bahkan mungkin. Saat aku mengatakan ini, suara merdu tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Mengapa kalian para orang tua berpikir bahwa tuanku akan melakukan sesuatu padaku? Semua orang gemetar, wajah mereka berubah, dan mereka semua mendongak. Di depan gerbang Tianshan di Gua Taixuan, sesosok tubuh ramping berjalan keluar. Cahaya pagi redup, dan awan mengambang. Bahkan monster tua yang hadir pun merasa tidak nyaman. Ratu Qingtang. 500 tahun yang lalu, setelah Master Pedang Xuanjun bereinkarnasi, Qingtang mengambil alih Taixuan Dongtian dan menguasai dunia sendirian. Sejauh ini belum ada yang menggoyahkan statusnya. Dia berdiri dari nol, dan setelah melihat sekeliling, dia melihat Sui di kejauhan. Di masa lalu, ada banyak keributan di dunia, dan semua orang berspekulasi bahwa ketika reinkarnasi Master Pedang Xuanjun kembali ke Taixuan Dongtian, bagaimana seharusnya Ratu Qingtang bersikap dan bagaimana dia akan bereaksi. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa akan ada pertempuran antara Master dan Magang. Sekarang Master Pedang Xuanjun dan Ratu Qingtang telah bertemu, semua orang menahan napas dan menonton dengan gugup. Malo, Wang Ke, dan yang lainnya merasa gugup tanpa alasan. Di bawah perhatian semua orang, Qingtang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, murid Qingtang, temui guru. Ketika suara itu terdengar, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk memberi hormat. Sudut alis dan mata yang indah penuh dengan rasa hormat. Ada keributan di lapangan, dan sepertinya tidak bisa dipercaya. Tidak terbayangkan bahwa Qingtang, karakter yang telah lama dianggap oleh dunia sebagai pengkhianat Taixuan Dongtian, akan menunjukkan postur seperti itu. Mata Su Yi halus dan rumit. Pada saat ini, Qingtang, yang membungkuk dan memberi hormat, seperti murid kecil yang paling dia cintai dalam ingatannya, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Hanya saja waktu telah berlalu dan banyak hal telah berubah. Ada begitu banyak perubahan dalam 500 tahun terakhir sehingga sulit bagi Su Yi untuk bahagia ketika dia melihat Qingtang lagi pada saat ini. Kaisar Iblis Yue Yin mendengus dingin dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, dia tercerahkan oleh tuannya dan diberikan Taoisme tertinggi, dan kemudian dia mampu mencapai pencapaian hari ini di Dao, dan sekarang, dia apakah ada yang salah dengan menyambut tuannya sebagai murid? Suaranya seperti guntur, menggetarkan dunia.
Semua orang terdiam dan terlihat berbeda. Kata-kata Yue Yin tentu saja benar, tetapi di dunia sekarang ini, siapa yang tidak tahu bahwa Ratu Qingtang tidak lagi sama seperti dulu? Setelah Qingtang memberi hormat, dia berdiri tegak, bibir merah mudanya terbuka ringan, dan suaranya sejernih mata air. Senior Yue Yin mengatakan itu sangat benar, saya Qingtang, siapa pertama dari keluarga Tuan. Murid ke-9, sekarang setelah Tuan kembali, sebagai murid, saya telah kehilangan cara untuk menyambut saya, dan saya telah kehilangan etiket saya. Orang-orang semua tercengang, tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Ratu Qingtang. Karena sikapnya terlalu tenang dan murah hati, bahkan di hadapan Master Pedang Xuanjun, tidak ada yang bisa disalahkan. Kamu mengerti karakterku, karena kamu dan aku bertemu Master dan Magang, tidak perlu omong kosong. Suyi berkata dengan ekspresi tenang dan tanpa perubahan suasana hati, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan, apakah Anda punya hati nurani? Gunung dan sungai sunyi, orang-orang terdiam, semua mata tertuju pada Qingtang. Barang antik tua itu ingin sekali menangkap bahwa kata-kata Suyi memiliki arti yang tidak biasa. Karena yang dia tanyakan bukanlah apakah Qingtang mengkhianatinya atau apakah dia pernah menipu guru dan leluhurnya, tetapi apakah Qingtang merasa bersalah dalam beberapa tahun terakhir. Qingtang terdiam beberapa saat, dan wajahnya yang cantik dan tak tertandingi tidak pasti. Untuk waktu yang lama, dia mengangguk ringan, nadanya dengan sentuhan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan, dan berkata, murid selalu malu. Semua orang terkejut, apakah ini berarti Ratu Qingtang mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan pada tuannya? Malo, Wang Ke, dan wajah mereka menunjukkan kabut. Ketika mereka datang, mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka. Mereka percaya bahwa meskipun Qingtang telah melakukan banyak tindakan keterlaluan dalam beberapa tahun terakhir, tindakan ini bukan tentang menindas guru dan menghancurkan leluhur, dan tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan. Jadi dalam hati saya berharap Qingtang berhenti menjadi pengkhianat seperti Bim. Bagaimanapun, mereka dulu berasal dari sekte yang sama dan berlatih bersama selama bertahun-tahun. Pengkhianatan terhadap Vimalakirti telah memberikan pukulan berat bagi mereka. Bagaimana bisa terlihat bahwa Qingtang adalah pengkhianat? Tapi sekarang, saat Qingtang mengucapkan kata-kata malu, malau dan hati mereka tenggelam ke dasar. Peng Zhu, Yue Yin Yao Huang, Mingwu Lingzun dan banyak barang antik tua lainnya tidak bisa tidak terkejut dan merasa bersalah. Rasanya beda? Alis Suyi berkerut tak terlihat, matanya menyapu sekeliling, dan dia berkata dengan tenang, saya pernah memberi Bim kesempatan untuk menjelaskan, dan Anda tidak terkecuali. Sekarang, apakah Anda ingin menjelaskan terlebih dahulu? Atau apakah Anda ingin segera menghentikan saya untuk kembali ke Taixuan Dongtian? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.